Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan sistem informasi ujian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu yang saya buat. Yang pertama, kita masuk sebagai aktor admin, di mana di sini menginputkan nick atau nick dari admin dan passwordnya. Password di sini terdiri dari minimal 8 karakter dengan perpaduan huruf besar, huruf kecil, dan angka agar password menjadi kuat. Setelah berhasil, maka akan menampilkan menu home, di mana menu home ini akan menampilkan jumlah data-data yang ada pada sistem ini, yaitu total data staff, total data ketua, dan data-data lainnya. Selanjutnya di sini ada menu profile dan logout untuk admin logout dari sistem. Profile. Nah, pada menu profile ini terdapat kriteria yang harus dipenuhi di kolom jika ingin mengubah data admin. Seperti username itu minimal 6 karakter, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan untuk NIP harus memuat 18 karakter dan harus angka. Dan untuk passwordnya itu minimal 10 karakter, harus mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan diperbolehkan menggunakan simbol-simbol. Nah, kita coba untuk merubah. Sini ketika merubah harus menginputkan password lama dan password barunya. Jika salah satu kriteria ini jika terdapat error, maka akan ditampilkan pesan error di bawah file yang error seperti ini. Selanjutnya pada sistem ini terdapat menu staf dan ketua yang digunakan untuk login ke dalam sistem nantinya. Staf ini berfungsi nantinya untuk membantu admin dalam mengelola data fakultas dan data ketua. Jadi staf ini bisa menambahkan, mengubah dan menghapus dan mencari data-data di manajemen akun untuk ketua dan data fakultas yang ada di sini. Nah, sama seperti profile tadi, nick dan name itu harus memuat 16 karakter, harus angka, dan username juga, dan passwordnya juga sama. Nah, di sini juga terdapat menu search atau cari. Kita bisa mencari data yang ada pada staf, bisa mengubah juga, dan bisa menghapus. Selanjutnya menu ketua. Ketua ini adalah perwakilan dari salah satu dosen yang menjadi ketua pada salah satu modul atau banyak modul. Jadi ketua ini bisa memiliki banyak modul yang diampunya. Jadi ketua ini memiliki anggota juga yang nantinya akan membahas modul tersebut, seperti membahas soal dan yang lainnya. Jadi pada menu ketua ini, ketua modul di Fakultas Kedokteran, sama seperti menu staf tadi, bisa menambahkan nama, username, dan sama seperti staf tadi bisa mencari, mengubah, dan menghapus. Selanjutnya pada data fakultas itu terdapat menu dosen. Di menu dosen ini terdapat data dosen seperti nama dosen, NIP, jabatan, pangkat, golongan, jenis kelamin, prodi, dan email. Nah, selain tambah, ubah, dan hapus, terdapat juga menu grup modul dosen. Grup modul dosen ini merupakan modul-modul yang menampilkan data ketua modul dan anggota-anggota modul. Di sini kita bisa menambahkan anggotanya. Nah, jika sudah ada di grup, maka tidak bisa ditambahkan lagi. Nah, maka data tersebut tadi masuk ke dalam tabel atau data grup dosen untuk modul imunologi.
Nah, untuk menambahkan data dosen, itu NIP-nya itu harus memuat 18 karakter dan harus angka. Dan untuk jabatan dan asisten ahli, itu sudah satu paket dengan golongannya. Jika golongannya itu rektor kepala, maka pangkatnya sesuai dengan jabatannya. Seperti itu. Sini juga bisa mencari, mengubah, dan menghapus. Selanjutnya pada menu kelas terdapat data-data seperti nama, tahun ajaran, dan jurusan. Di sini bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus dan mencari. Nah, selanjutnya ada menu mahasiswa. Menu mahasiswa ini digolongkan berdasarkan kelas. Jadi satu kelas itu memiliki banyak mahasiswa untuk relasinya. Dan untuk jika kelas kedokteran contohnya. Nah, sini terdapat menu tambah, ubah, hapus, dan cari juga. Dan terdapat menu import ya, untuk mengimport data Excel ke dalam data. Jika jumlah data mahasiswanya banyak, bisa dimasukkan sekaligus. Bisa mencari, mengubah, dan menghapus. Nah, untuk menu importnya ada format atau catatan tertentu di mana kelas ID yang diimport di Excel itu harus sama dengan kolom yang ada di sini. Nah, jadi setiap kelas itu berbeda-beda kelas ID-nya. Dan role-nya harus mahasiswa. Yang di sini semuanya role-nya itu harus mahasiswa, dan emailnya itu email mahasiswa, dan password. Nah, passwordnya nanti akan diberikan kepada mahasiswa untuk mereka login ke dalam sistem. Kemudian kita akan mencoba sesuai dengan kelas ID yang di sini. Itu kelas ID-nya 5. Jadi di sini juga sesuai 5. Kemudian untuk NPM dan nama dan role-nya itu harus mahasiswa. Dan password ini terserah admin. Nanti mahasiswa bisa login dengan password ini, kemudian mengubah passwordnya. Jadi passwordnya nanti akan diubah oleh mahasiswa agar menjadi lebih aman. Seperti itu. Jadi seperti ini untuk tampilan Excel-nya. Kita pilih file Excel-nya dan kita import. Nah, maka secara otomatis sistem akan menambahkan data yang di Excel tadi. Jadi dalam sekali input bisa menambahkan banyak data mahasiswa seperti itu. Selanjutnya pada menu modul itu terdapat kode modul, nama modul, dan ketua modul. Nah, ketua modul ini adalah relasi dari user ketua ini. Jadi modul ini berelasi ke ketua. Satu modul itu dimiliki oleh satu ketua, dan satu ketua itu bisa memiliki banyak modul. Seperti ini Bapak Asmi memiliki banyak modul. Sini juga bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus modul. Di sini nama modul itu tidak boleh sama yang ada di dalam tabel modul. Jika terdapat error seperti ini, nanti akan tampil pesan error yang ada di bawah file yang error seperti itu. Di sini bisa mencari, mengubah, dan menghapus ya. Nah, staf tadi bisa melakukan dua ini saja, manajemen akun dan manajemen fakultas. Dan untuk staf tidak bisa mengelola soal ujian, hasil ujian, evaluasi, dan basis pengetahuan. Nah, di sini nanti akan diolah oleh ketua modul atau dosen.
perwakilan dari dosen tadi. Dan dosen juga tidak bisa mengelola manajemen akun dan manajemen data fakultas, seperti itu. Selanjutnya pada menu soal, ini terdiri dari modul-modul. Jadi dalam satu modul itu terdapat banyak grup soal. Di sini juga bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus. Coba tambah. Secara otomatis slugnya akan dibuat oleh sistem, bisa mengubah dan bisa menghapus juga. Nah, pada menu soal ini terdapat fitur tambah dengan jawaban gambar, ubah, hapus, dan cari. Jadi kita bisa mencari data-data berdasarkan keyword tertentu. Bisa menambahkan. Nah, untuk menambahkan opsi jawaban tanpa gambar, dan ini ada jawaban gambar. Jika opsi jawabannya itu berupa teks, maka pada halaman tambah tadi. Dan jika opsi jawabannya berupa gambar, maka tombol tambah jawaban bergambar. Begini. Inilah contohnya untuk jawaban bergambar seperti ini. Nanti akan menampilkan gambar-gambar untuk opsinya dan jawabannya. Dan untuk gambar itu akan ditampilkan di bawah soal. Jadi untuk di sini terdapat gambar yang nantinya akan ditampilkan di bawah soal. Jika tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, di sini jawaban berdasarkan opsinya. Jadi otomatis nanti sistem menambahkan jawaban yang ada pada opsi tersebut. Dan outputnya itu terdiri 1 dan 2. Selanjutnya, menu import. Di sini juga bisa mengimport soal dengan ketentuan seperti berikut. Nilai grup soal ID itu di sini itu harus sama dengan grup soal yang ditampilkan di sini. Jadi untuk tampilan setiap grup soalnya itu berbeda-beda. Ada yang 15, ada yang 20, itu berbeda-beda. Dan untuk slugnya itu tidak boleh sama dengan slug data yang lain. Jadi harus random atau acak dengan minimal itu 3 dan 8. Kolom Excelnya harus sesuai dengan kriteria berikut. Berikut adalah contoh dari Excel yang akan diimport seperti ini. Ini adalah slug random yang diacak minimal 3. Kemudian di sini adalah grup soal ID-nya yang ada di sini. Jadi kita akan memasukkan grup soal ID pada bank soal 2. Nah, grup soal ID-nya 19. Yang tadi 16. Sesuai. Dan pertanyaan, jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, jawaban E, dan ini adalah jawaban yang benar. Jadi nanti harus sama dengan kolom-kolom yang jawaban benar, dan ini bobotnya seperti itu. Kita pilih filenya, kita import, maka otomatis sistem akan menambahkan data soal ke dalam sistem dengan bank soal 2 imunologi gitu. Selanjutnya ada menu ujian. Menu ujian ini terdapat kode ujian, nama ujian, kelas, modul, grup soal, tanggal, waktu mulai, waktu selesai. Nah, jadi kode ujian ini digunakan nanti mahasiswa untuk melakukan login ke dalam ujiannya. Nanti admin atau ketua modul itu memberikan kode ujian pada mahasiswa yang digunakan untuk token sebagai masuk mahasiswa dalam ujiannya nanti. Dan di sini terdapat tambah, ubah, hapus, dan cari juga. Nah, grup soal itu sesuai dengan modulnya. Tanggal dan waktu mulai dan waktu selesainya.
yang kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk login sebagai staff.